Banyak dari kita mendengar kata anak muda malas, tapi data bicara lain. Seringkali kita berjuang dengan upah dan biaya hidup yang tidak seimbang. Misalnya, upah minimum di DKI Jakarta tahun 2024 sekitar Rp5.067.381, naik menjadi Rp5.396.760 pada 2025. Bandingkan dengan di provinsi lain. Di Yogyakarta, UMP hanya Rp2.125.897, Jawa Tengah terendah Rp2.169.348, atau di Sumatera bagian Barat sekitar 2,8 jutaan. Artinya, kota besar seperti Jakarta bisa memberikan upah rata-rata hampir 2 kali lebih tinggi daripada di banyak daerah kecil. Perbedaan ini terasa saat kita lihat belanja bulanan. BPS melaporkan konsumsi rumah tangga di Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan, jauh di atas UMR 5 jutaan. Di samping itu, biaya tempat tinggal saja sudah berat. Rata-rata sewa kos di Jakarta sekitar Rp3,65 juta per bulan. Belum lagi biaya makan sekitar Rp765.000 per orang per bulan. Sementara itu di daerah kecil upah lebih rendah, walaupun biaya hidup mungkin juga agak lebih murah. Di kehidupan nyata, kue ekonomi sering tidak terbelah sama rata. Kita bekerja keras sampai larut, tetap saja upah cuma cukup-cukup saja. Banyak pekerja muda yang akhirnya mengambil kos sempit demi menekan pengeluaran, atau pulang pergi pakai motor tua agar tak terlalu banyak ongkos bensin. Transportasi publik menelan ratusan ribu rupiah per bulan. Pulsa telepon atau internet juga jumlah yang tidak sedikit. Semua pengeluaran pokok, makanan, transportasi, kontrakan bisa menghabiskan hampir gaji minimum. Rata-rata harga rumah pun melambung, jauh di atas kemampuan gaji kebanyakan anak muda. Indeks harga properti perumahan, IHPP, di 18 kota besar Indonesia terus naik. Pada kuartal 3 2025, IHPP tercatat 110,36. 2018 sama dengan 100, naik plus 0,84% year on year. Secara konkret, Detik Properti mencatat rata-rata harga tanah di Jakarta semester 1 2025 mendekati Rp16 juta per meter persegi. Sedangkan wilayah Jabodetabek rata-rata 12-15 jutaan per meter persegi. Artinya, untuk sebidang rumah minimal 60-100 meter persegi, harga tanahnya saja bisa Rp1 miliar. Situs Finansialku bahkan menyebut, rata-rata harga rumah di banyak kota sudah mencapai sekitar Rp1 miliar. Jika gaji UMR kita sekitar 5 juta, butuh puluhan tahun tanpa utang bunga untuk mengumpulkan Rp1 miliar itu. Lapangan kerja pun belum sebanding dengan jumlah pencari kerja muda. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional Agustus 2025 masih 4,85%, tetapi khusus usia muda 16-30 lebih tinggi. Menurut data Good Stats, TPT pemuda turun dari 13,41% 2023 menjadi 11,78% 2025. Artinya sekitar 11-12 dari 100 anak muda produktif belum mendapat kerja. Dari yang bekerja pun banyak melanglang buana di luar bidangnya. Laporan BPS 2025 mengungkap bahwa hanya 64,64% pemuda bekerja sesuai tingkat pendidikannya. Sisanya 35,36% tidak sesuai atau vertical mismatch. Ada yang terpaksa bekerja di bidang entry level meski sudah punya ijazah S1, seperti Helmi, 22, di Jawa Timur yang lulusan SOPSL, tapi sekarang cuma jadi tenaga sales bergaji sekitar setengah UMK daerah, kira-kira Rp1,25 juta. Pekerjaan di bawah kualifikasi ini artinya juga upah lebih rendah, sehingga makin sulit mengangkat standar hidup.
Dengan gaji terbatas dan banyak kebutuhan, menyisihkan uang untuk ditabung pun berat. Survei Good Stats Desember 2024 menunjukkan 69,9% orang Indonesia tidak memiliki tabungan sama sekali. Sebagian besar yang menabung hanya sanggup sisihkan di bawah 10% pendapatan. Khusus generasi muda, survei OCBC September 2025 mencatat 89% responden menabung rutin, meski turun dari 92% sebelumnya. Namun, hanya 19% memiliki dana darurat untuk keadaan darurat. Banyak anak muda kini lebih memilih menabung dalam bentuk aset fisik, DP rumah, emas batangan, gadget atau gaya hidup, dibanding investasi seperti saham atau obligasi. Hasilnya, penghasilan yang sudah pas-pasan habis untuk konsumsi. Bayangkan saja, sebagian besar pendapatan habis buat biaya pokok dan sedikit celengan, sehingga sulit membangun kekayaan. Generasi muda juga dihadapkan tekanan dua arah. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi sering menjadi tulang punggung keluarga. Survei Data Indonesia 2023 melaporkan 46,3% responden Gen Z di Indonesia termasuk generasi sandwich. Artinya, harus menanggung biaya hidup orang tua lansia sekaligus anak-anak. Studi Litbang Kompas 2022 bahkan menyebut 67% responden merasa berada dalam generasi sandwich. Jumlahnya sangat besar. Pada 2020 BPS mencatat sekitar 71 juta orang Indonesia dalam kategori sandwich, 1/5 populasi. Beban dua generasi ini mendorong banyak anak muda cari pinjaman. OJK melaporkan pada Maret 2024, terdapat 9,18 juta rekening pinjol usia 19 hingga 34 tahun dengan nilai total 28,80 triliun rupiah. Utang online tersebut seringkali jadi penolong sementara untuk penuhi kebutuhan keluarga, tetapi justru memperparah beban finansial jangka panjang. Kita bukan malas, kita cuma hidup di zaman yang berat. Semua data di atas menunjukkan realitas berat yang harus dihadapi anak muda hari ini. Gaji yang tak sebanding dengan kebutuhan, biaya tempat tinggal dan hidup terus naik, lapangan kerja tidak selalu sesuai keahlian, serta tanggung jawab keluarga menumpuk. Kita sering kerja keras dari pagi sampai malam hanya untuk menutup kebutuhan harian. Lalu tuduhan malas itu datang begitu saja. Nyatanya, banyak dari kita tidak bisa santai karena terus dihantui rasa khawatir. Bagaimana membayar kos minggu depan? Bagaimana menabung untuk masa depan? Bagaimana membiayai orang tua dan anak? Kepada teman-teman 18-35 tahun di luar sana, perjuangan kita nyata. Dengan data di tangan, sekarang kita tahu malas bukan penyebabnya. Kita berusaha keras, tapi terhimpit keadaan. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Kita bukan generasi malas, kita hanya anak muda yang sedang hidup di zaman serba sulit.